Ringkasan tentang bagaimana orang-orang sukses berpikir. Oleh John C. Maxwell. Ditulis oleh Alisa Burnett dan dibaca cepat. Diriwayatkan oleh Black Farha. Pengantar. Apakah Anda pernah merasa seperti sedang berjalan dalam tidur sepanjang hidup Anda? Mudah untuk menjalani gerakan. Bangun tidur, pergi bekerja, makan dan tidur hanya untuk menemukan diri Anda bertanya-tanya di mana sepanjang waktu pergi dan apa yang Anda lakukan dengan hari Anda. Dan bagian terburuknya adalah bagi kebanyakan dari kita, siklus ini berulang pada lingkaran yang tampaknya tak berujung selamanya. Apakah Anda bosan dengan itu? Apakah Anda pernah menemukan diri Anda bertanya-tanya apa yang akan terjadi? Jadilah seperti jika hidup Anda berubah secara berbeda jika Anda memiliki pekerjaan yang Anda nikmati. Jika salah satu dari perasaan ini terdengar seperti sesuatu yang Anda alami, maka saatnya untuk perubahan radikal. Saatnya untuk merasakan apa yang Anda lakukan ketika iPhone Anda berada di 100%. Seperti Anda terisi penuh dan siap untuk pergi. Itulah sebabnya melalui ringkasan ini kita akan mengeksplorasi pola pikir yang dimiliki oleh semua orang sukses, dan bagaimana Anda dapat menumbuhkan pola pikir ini dalam hidup Anda sendiri. Bab 1. Menumbuhkan gambaran besar berpikir. Bagaimana Anda menggambarkan sikap yang Anda mulai setiap hari? Akan Anda katakan Anda mulai dengan berpikir, saya akan menjadi baik dalam pekerjaan saya, atau saya akan mendapatkan lebih baik dalam pekerjaan saya? Apakah Anda berpikir tentang bagaimana menjalani hari, atau apakah Anda bertanya pada diri sendiri bagaimana kebiasaan hari ini akan memengaruhi masa depan Anda? Sebagian besar dari kita masuk ke dalam salah satu dari dua kategori ini, jadi pikirkan baik tentang mana yang menentukan aktivitas Anda sehari-hari, pandangan hidup hari ini. Karena bahkan jika Anda tidak menyukai jawabannya, kebenarannya adalah bahwa jawaban Anda atas pertanyaan-pertanyaan ini akan menentukan kesuksesan Anda saat ini dan masa depan Anda. Itu karena seseorang dengan sikap yang baik hanya ingin menunjukkan bahwa dia dapat melakukan hal-hal spesifik, pekerjaannya sesuai kebutuhan. Dia tidak terlalu fokus pada peningkatan atau pertumbuhan. Dia hanya ingin menjadi baik atau bahkan mungkin baik-baik saja di pekerjaannya saat ini. Dan itu tidak akan pernah menempatkan Anda di jalur cepat menuju sukses. Sebaliknya, Anda lebih mungkin untuk tetap terjebak dalam pekerjaan lama yang tidak memuaskan yang sama. Anda tidak akan mencapai banyak hal dengan sikap itu, dan bahkan lebih buruk lagi, Anda akan merasa seolah-olah Anda tidak memiliki tujuan dan makna yang tidak diinginkan oleh siapapun. Bahwa sebaliknya, seseorang yang ingin menjadi versi terbaik dari dirinya selalu mencari peluang baru untuk sukses dan unggul, jauh dari puas dengan posisinya saat ini, dan bertanya pada dirinya sendiri apakah dia lebih baik hari ini. Mengukur kemajuan Anda terhadap diri Anda sendiri yang terbaik sangat berbeda dari membandingkan diri Anda dengan orang lain, dan ini adalah perbedaan merek dagang lain dalam cara orang-orang sukses berpikir. Mudah untuk terjebak dalam rasa tidak aman dan kecemasan kecil yang muncul dari membandingkan diri Anda dengan rekan kerja. Mudah untuk membuang waktu bertanya-tanya apakah Anda sepandai, kompeten, atau kemungkinan besar untuk mendapatkan promosi itu sebagai susie dari pemasaran. Tetapi orang yang sukses tahu bahwa Anda tidak boleh membuang waktu membandingkan diri Anda dengan orang lain. Sebenarnya orang yang sukses memahami bahwa kesuksesan Susi tidak masalah bagi Anda karena sama sekali tidak ada kaitannya
dengan nilai atau potensi Anda sendiri. Itu karena tujuanmu bukan untuk bersaing dengan orang lain. Tujuanmu bukan untuk menjadi lebih baik dari orang lain, melainkan tujuanmu adalah menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri sehingga kamu bisa menjadi seperti itu daripada membandingkan dirinya dengan orang lain atau merasa dikalahkan oleh kemunduran. Orang sukses berfokus pada perbaikan diri dan memandang tantangan sebagai pintu gerbang lain untuk perbaikan. Jika itu terdengar cukup bagus untuk Anda dan Anda ingin menukar sikap baik Anda menjadi lebih baik, kabar baiknya adalah bahwa otak manusia sangat mudah beradaptasi. Sebenarnya itu cantik mudah untuk melatih diri Anda untuk mengembangkan kebiasaan yang lebih baik. Begini caranya. Mulai dengan melepaskan rasa takut Anda akan kesalahan. Kita semua sedikit takut terlihat bodoh atau namun penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang paling sukses adalah mereka yang dengan bebas dan terbuka mengakui kapasitas mereka untuk membuat kesalahan. Dan dengan berbuat demikian mereka sebenarnya membuat diri mereka lebih kecil kemungkinannya untuk membuat kesalahan. Karena mereka telah menghilangkan faktor ketakutan yang melumpuhkan yang sering menyebabkan orang membuat kesalahan ceroboh. Kebiasaan sehat lainnya adalah bersedia untuk meminta bantuan. Sering kita ingin terlihat seperti kita memiliki semuanya bersama-sama dan kita tahu apa yang kita lakukan sendiri, sehingga kita takut menjadi cukup rentan untuk meminta bantuan. Dalam kasus ini jawabannya sesederhana. Berhenti takut terlihat konyol. Jika fokus Anda adalah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan sosial dan profesional Anda sama, maka Anda akan menyadari bahwa tidak mengetahui sesuatu adalah kesempatan untuk belajar. Jadi jangan takut untuk bertanya kepada seseorang lain untuk saran. Kemungkinan mereka akan senang untuk membiarkan Anda belajar dari mereka. Bab 2. Tidak pernah berhenti belajar. Seperti yang mungkin Anda duga dari bab sebelumnya, belajar sangat penting untuk sukses, dan itu mengapa bab ini sepenuhnya dikhususkan untuk manfaat. Belajar. Orang-orang sukses memahami bahwa untuk menjadi sukses Anda harus terus-menerus beradaptasi. Karena saat Anda beradaptasi, Anda mempelajari apa yang berhasil dan tidak. Anda belajar untuk menolak pikiran dan kebiasaan yang tidak sehat dan menggantinya dengan yang lebih baik. Jadi dalam bab ini kita akan melihat lebih dekat beberapa pelajaran paling penting yang harus Anda pelajari jika Anda ingin sukses. Penulis mengamati bahwa berpikir di luar kotak adalah salah satu bahan yang paling penting untuk kesuksesan siapapun. Tidak peduli apa Anda tujuan, tidak peduli industri apa Anda bekerja, dalam berpikir di luar kotak sangat penting untuk pengembangan dan peningkatan pribadi Anda. Tetapi itu juga bisa menjadi salah satu pola pikir yang paling sulit untuk dikembangkan, itu karena kita menghabiskan 18 tahun pertama hidup kita belajar untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat. Kita belajar misalnya untuk diam dan menghormati orang lain ketika mereka berbicara. Kita belajar untuk tidak tahu segalanya atau pamer atau mengadu. Dan sebagai akibat dari ajaran ini, kita sering membiarkan ide dan pencapaian kita diremehkan oleh orang lain. Tetapi penulis mengamati bahwa terkadang ini dapat merugikan kita. Karena meskipun penting untuk bersikap
hormat dan baik hati dan mengetahui kapan harus diam. Itu juga penting untuk mengetahui kapan harus berbicara. Dengan kata lain, kita harus tahu kapan harus mengikuti arus dan kapan harus menantang status quo. Mengetahui kapan harus melakukan hal-hal itu sangat penting dari perspektif bisnis. Karena jika Anda tidak dapat berpikir di luar kebiasaan, Anda mungkin kehilangan banyak peluang yang membutuhkan pemikiran kreatif. Misalnya, katakanlah perusahaan Anda sedang mencoba untuk menghasilkan produk yang akan menjadi hal besar berikutnya. Anda perlu memikirkan sesuatu yang akan mengalahkan pesaing Anda dan menjadi nasional. Sensasi, tidak ada tekanan sama sekali. Menghasilkan ide seperti itu bisa jadi sulit, terutama jika Anda tidak mampu berpikir kritis dan kreatif. Menghadapi tekanan sebesar itu mungkin mudah untuk menyerah dan menghindari mencoba sesuatu yang baru. Setelah semua, Anda mungkin salah. Anda mungkin datang dengan ide bahwa tidak ada yang suka, dan kedua hal itu sangat mungkin. Jika Anda tidak pernah mencoba satu hal yang pasti pesaing Anda akan mengalahkan Anda melakukannya. Karena yakin Anda mungkin memiliki satu atau dua ide besar di sepanjang jalan, tetapi Anda mungkin memiliki ide yang hebat pada akhirnya. Tetapi jika Anda tidak pernah mencoba, Anda tidak akan pernah tahu. Dan Anda akan selalu dipukuli oleh orang yang melakukannya terus mencoba. Siapa yang tidak takut gagal dan siapa yang terus mengembangkan ide-ide yang luar biasa. Sehingga pada akhirnya bisnis Anda kemungkinan akan menjadi usang. Tidak ada yang menginginkan itu. Dan itulah mengapa penulis berpendapat bahwa pola pikir kita perlu diperbarui. Jika ingin bertahan hidup dunia bisnis yang terus berubah, proses pemikiran kita akan membutuhkan perbaikan total. Dan itu berarti mempelajari cara berpikir baru dan strategi baru. Mengadopsi pola pikir yang sama sekali baru mungkin sulit, tetapi penulis percaya bahwa itu sangat penting untuk bertahan hidup. Untuk membantu Anda mengadopsi pola pikir baru, penulis berpendapat bahwa Anda harus terlebih dahulu mengendalikan emosi Anda. Manusia secara alami takut akan apa yang tidak mereka pahami. Ini adalah mekanisme pertahanan evolusioner yang telah membantu kita bertahan dan berkembang. Tetapi sementara ini mungkin berguna untuk nenek moyang Neandertal kita hari ini. Sering berarti bahwa kita ragu-ragu untuk mencoba hal-hal baru, yang biasanya karena kita takut melompat ke tempat yang tidak diketahui. Kita khawatir bahwa kita akan salah, bahwa kita akan gagal, atau bahwa kita akan terlihat konyol. Dalam fakta, terkadang kita sangat takut bahwa kita tidak pernah mencoba sesuatu yang baru sama sekali. Dan itulah mengapa Anda harus mengendalikan emosi Anda jika Anda ingin mempelajari hal-hal baru. Jadi bagaimana Anda melakukannya dengan baik? Langkah pertama adalah mengakui bahwa kegagalan dapat menjadi kesempatan. Tidak ada yang suka gagal, atau mengakui bahwa kita melakukan sesuatu yang buruk sehingga kita sering membayangkan kegagalan menjadi hasil terburuk dalam situasi apapun. Tetapi kenyataannya adalah bahwa kegagalan adalah kesempatan untuk belajar. Karena setiap kali kita mendapatkan sesuatu yang salah, kita memiliki kesempatan untuk belajar bagaimana memperbaikinya. Jadi jika kita bisa mulai dengan melepaskan rasa takut kita dan menerima kegagalan sebagai kesempatan, kita akan berada di jalur untuk belajar hal-hal baru. Bab 3. Orang-orang sukses membuat yang terbaik potensi mereka dengan menyusun prioritas mereka. Apakah Anda pernah merasa bahwa daftar tugas Anda memiliki daftar tugas, atau seperti Anda tenggelam di bawah semua perencana penyelenggara dan
aksesori produktivitas yang Anda beli. Anda membelinya dengan asumsi bahwa jika Anda bisa hanya memiliki alat yang tepat di sabuk alat Anda akan dapat mengendalikan hidup Anda dan memaksimalkan produktivitas Anda. Sayangnya, namun Anda mungkin telah memperhatikan bahwa itu tidak berfungsi seperti itu. Karena semua alat itu adalah alat yang mereka gunakan adalah hal-hal yang berguna untuk Anda gunakan. Dengan cara yang sama seperti pengukur ban dapat membantu Anda memperbaiki ban, tetapi seperti pengukur ban mereka tidak memiliki kekuatan untuk melompat dan secara ajaib memperbaiki hidup Anda. Untuk Anda, perencana Anda tidak akan pernah memeriksa item pada daftar tugas Anda saat Anda tidur. Tidak, sayangnya alat ini hanya akan bekerja untuk Anda jika Anda berusaha sendiri. Tapi itu sering lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Di era digital, rentang perhatian kita lebih pendek dari sebelumnya dan kami memiliki lebih banyak interupsi daripada sebelumnya. Tetap di jalur dengan tugas tunggal bisa terasa mustahil. Hal yang sama berlaku dengan self-incentivizing. Yakin Anda bisa mengatakan pada diri sendiri menyelesaikan ini, dan kemudian Anda dapat memiliki cupi cake. Tapi kita semua tahu bahwa Anda hanya bisa makan cupi cake sekarang. Apakah Anda menyelesaikan tugas atau tidak? Jadi bagaimana Anda bisa melakukannya? Bagaimana Anda bisa membuat rencana tetap berpegang pada itu dan benar-benar mencapai tujuan Anda? Penulis percaya bahwa memprioritaskan tugas Anda adalah kunci pertama untuk membuka kehidupan terbaik Anda yang paling sehat dan paling produktif. Lupa untuk merencanakan ke depan mudah dengan langkah sibuk kehidupan modern kita. Sepertinya minggu depan atau tahun. Beban kerja ada pada Anda dalam waktu yang diperlukan untuk berkedip. Tetapi jika Anda ingin tetap di atas Anda alih-alih membiarkannya berguling. Anda Maxwell percaya bahwa perencanaan ke depan sangat penting. Jadi bagaimana Anda dapat merencanakan secara efektif? Salah satu strategi hebat adalah mengatur dan mengkategorikan jenis hal yang Anda rencanakan. Misalnya ada banyak perbedaan antara perencanaan untuk minggu depan, rapat dewan, dan merencanakan perubahan karir. Itu sebabnya penulis merekomendasikan untuk mengkategorikan rencana Anda dalam hal tujuan, sasaran, dan target yang dapat Anda anggap sebagai tujuan besar yang luas yang berkaitan dengan karir Anda. Misalnya jika Anda ingin memperluas bisnis Anda dan membuka cabang kedua yang baru, ini akan menjadi nama dan Anda mungkin akan menyusun strategi tujuan itu selama beberapa tahun. Oleh karena itu tujuan sangat berbeda dari tujuan yang mungkin memakan waktu, mulai dari beberapa bulan hingga beberapa tahun, untuk mencapai yang baik. Contoh tujuan mungkin memulai magang di perusahaan Anda. Target terakhir adalah tugas yang lebih kecil yang berkaitan dengan target di sini dan sekarang biasanya membutuhkan waktu kurang dari 2 bulan untuk mencapainya. Jadi itu adalah tujuan yang lebih langsung seperti menyelesaikan dokumen Anda atau merancang kampanye iklan. Dan karena target dan sasaran Anda lebih cenderung menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari Anda, penting bagi Anda untuk mengingat untuk tetap di atas mereka dan menjadwalkannya dengan tepat. Misalnya jika Anda memiliki segunung pekerjaan yang harus dilakukan, cobalah membuat pilihan yang akan membantu Anda memecah gunung itu menjadi
potongan-potongan kecil yang dapat dikelola. Katakanlah Anda harus membaca dokumen setebal 50 halaman dan kemudian merancang presentasi PowerPoint yang mencerminkan informasi yang telah Anda baca. Jika Anda menganggap tugas itu secara keseluruhan kedengarannya luar biasa, itu akan memakan waktu berjam-jam, itu cukup untuk membuat Anda menyerah dan mulai menonton acara favorit Anda di Netflix. Tetapi bagaimana jika Anda memecah tugas besar itu menjadi lebih kecil, meningkat dan membahas masing-masing pada satu waktu? Anda dapat mulai dengan membingkai ulang tugas Anda dalam pikiran Anda dan berpikir, saya harus membaca dokumen ini terlebih dahulu. Jika Anda bisa melakukannya ini di ruang kerja yang santai, lebih disukai dengan kopi atau teh yang lezat untuk sedikit motivasi yang enak, maka lebih mudah untuk fokus pada satu tugas pada satu waktu. Dan setelah Anda menyelesaikan tugas itu, hadiahi diri Anda dengan sedikit istirahat atau kue mangkuk dan lanjutkan ke ringkasan terakhir berikutnya. Penulis Charles Swindoll pernah menulis, "Saya yakin bahwa hidup adalah 10% apa yang terjadi pada kita dan 90% bagaimana kita menanggapinya." Dan hal yang sama berlaku untuk pendekatan kita terhadap kesuksesan. Mudah untuk berpikir bahwa beberapa orang secara inheren lebih sukses daripada yang lain. Tetapi penulis menegaskan bahwa tidak ada yang lebih jauh dari kebenaran. Sebaliknya, kesuksesan adalah semua tentang pola pikir Anda. Jadi jika Anda ingin lebih sukses, Anda hanya perlu menemukan cara berpikir yang benar, dan bagian terbaiknya adalah kesuksesan itu. Pola pikir tidak sulit, sama sekali yang harus Anda lakukan adalah menumbuhkan pemikiran gambaran besar, memberi diri Anda kebebasan untuk gagal. Jangan pernah berhenti belajar dan letakkan prioritas Anda dalam urutan yang benar. Dan itu hanya itu saja. Ini adalah ringkasan tentang bagaimana orang-orang sukses berpikir oleh John C. Maxwell. Ditulis oleh Alisa Burnett dan membaca cepat. Diriwayatkan oleh Blake Farha. Akhir ringkasan buku audio ini dipersembahkan untuk Anda dengan membaca cepat. Kami harap Anda menikmati buku audio ini ringkasan. Jika Anda ingin lebih banyak ringkasan buku audio seperti ini,